warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Barpiana, saya mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Jambi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah saya yaitu kajian kepemiluan. Di sini saya ingin menjelaskan materi kuliah saya yang berjudul tentang variasi sistem pemilu. Nah, kita masuk ke plurality majority system. Nah, di sini penjelasannya yaitu adalah pada intinya sistem ini ingin mendapatkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, bahkan mutlak dalam suatu daerah pilihan. Nah, sistem ini mengharuskan adanya sebuah negara diberi ke dalam banyak dapil. Rakyat pemilih datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dan hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan suara terbanyak. Hasilnya adalah the winner tickle. Nah, di sini berikut varian-varian dari plurality majority system. Nah, sini kita masuk yang pertama yaitu adalah first past the post. First past the post ini adalah sistem ini paling banyak digunakan di dunia. Dalam mana pemilu digelar dalam satu distrik dan pemenangnya adalah kandidat peraih jumlah suara terbanyak, meski tak harus suara mayoritas mutlak. Kelebihan ini yaitu adalah kesederhanaan dalam sistem, kecenderungan meninggalkan wakil rakyat berdasarkan geografis yang terukur, tingginya derajat representasi. Setiap pemilih dapat mengenal para wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga penyelenggara negara. Penetapan hasil pemilu pun juga dapat lebih cepat diketahui. Nah, sistem ini banyak digunakan di Inggris, USA, terus Kanada dan India. Kita masuk yang kedua yaitu adalah block vote. Varian FPTP dengan prinsip banyak distrik dan bukan sekedar pada distrik dengan suara tunggal. Para pemilih memilih suara sebanyak kursi yang akan diisi, dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi lolos sebagaimana pemenang sebanyak posisi kursi yang tersedia tanpa perlu memperhatikan persentase suara yang sebenarnya mereka raih. Banyaknya kursi yang diperebutkan asal merupakan alokasi yang tersedia, maka peraih suara terbanyak itulah yang berhak duduk di kursi parlemen. Sistem ini banyak digunakan di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah. Untuk hal yang sama digunakan di Singapura dan Mauritius dengan variasi party block. Pemilih memilih bukan kandidat, namun partai untuk memperoleh suara terbanyak. Dengan suara terbanyak, partai mengambil seluruh kursi yang teralokasikan. Kita masuk yang ketiga yaitu adalah alternative vote. Dalam varian sistem ini dimungkinkan pemilih membuat ranking calon sebanyak menurut pilihan mereka, dengan memberi tanda 1 untuk calon favorit mereka, 2 untuk pilihan kedua, dan 3 untuk pilihan ketiga yang dikehendaki, dan seterusnya. Dalam sistem ini dimungkinkan pemilih menggunakan pilihan mereka di antara calon-calon yang tersedia dalam kertas suara yang disediakan, bukan sekedar menentukan pilihan pertama saja. Apabila tidak didapat kandidat peraih suara di atas 50% pada pilihan pertama, suara untuk calon urutan berikutnya dialihkan sampai pemenang mayoritas muncul. Kelebihannya, kemerdekaan pemilih. Kelemahannya yaitu adalah performa pemilu dipertaruhkan oleh derajat partisipasi pemilih. Juga sulit ditetapkan di negara dengan tingkat kemelekan huruf tinggi. Nah, alternative vote sistem ini digunakan di Australia dan sebagian negeri-negeri di Pasifik Selatan. Nah, kita masuk yang keempat yaitu ada turun system. Nah, pemilu digelar dengan 2 putaran. Putaran pertama dilakukan dengan cara serupa FPTP, yakni jika suara calon memperoleh suara mayoritas absolut atau 50% ke atas, maka kepadanya dinyatakan sebagai calon terpilih, sehingga tak perlu digelar putaran kedua. Putaran kedua untuk menentukan hingga terdapatnya peraih suara terbanyak hingga dinyatakan sebagai calon terpilih dalam pemilu. Putaran kedua adalah untuk mencari keterpilihan calon.
Nah, kapan waktu digelarnya putaran pertama dan putaran kedua? Nah, ini dilakukan pada waktu bergantung garis ketentuan masing-masing negara. Di sejumlah negara ditentukan beberapa minggu, juga ada yang berselang sebulan. Namun di sejumlah negara yang lainnya ditentukan 1 hari atau bahkan dalam 1 malam. Kelebihannya cenderung memperoleh calon berkualitas, derajat representasi. Terus kekurangannya adalah rumit, biayanya besar, dan tak cocok untuk negara-negara miskin. Kita masuk ke dalam semi proporsional system. 1 dan atau lebih dapil ditentukan terlebih dahulu, untuk kemudian rakyat memilih calon yang ada di daftar calon. Sementara penentuan pemenangnya adalah peraih suara terbanyak atau akumulasi suara yang masuk ke partai yang kelak akan dikonversi ke dalam akumulasi dari hasil penjumlahan seluruh suara partai untuk akhirnya dipromosi dari angka yang didapat, dan itulah penentuan pemenang pemilu. Prinsip dalam variasi sistem ini, yang pertama, pada intinya sistem ini mendasarkan pada penentuan konversi jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada di antara variasi sistem proporsional dan mayoritarian, sebagaimana dalam sistem plurality majority. Kedua, sistem pemilihan semi proporsional yang digunakan dalam pemilu legislatif adalah suara tunggal yang tidak dapat dialihkan, dan sistem campuran. Berikut adalah varian dari sistem semi proportional system. Yang pertama, itu ada parallel vote system. Pemilih diminta untuk memilih nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang ada di dalam kertas suara seperti biasa digunakan dalam sistem campuran atau single member district secara berdampingan. Itulah kenapa disebut parallel system. Sebagian anggota parlemen dipilih dengan sistem perwakilan proporsional, dan sebagian lagi dengan sistem jenis pluralitas atau mayoritas. Pengertian berikut dari corak parallel system. Sistem ini digunakan secara luas di negara-negara demokrasi pada dekade 1990-an, mengambil keuntungan proporsional representative list dengan perwakilan distrik suara tunggal. Nah, kekurangan sistem ini tidak mampu membuahkan hasil yang sama, tidak proporsionalitinya dengan sistem pluralitas mayoritas. Selain itu, sistem ini rumit dijalankan. Di sini yang kedua yaitu ada single non-transferable vote system. Dalam sistem ini pemilih berhak untuk memilih satu suara. Namun karena ada beberapa kursi di distrik yang harus diisi, maka para calon atau kandidat dengan perolehan jumlah suara terbanyaklah yang akan disebut sebagai calon terpilih. Hal ini berarti dalam suatu dapil yang terdiri atas 4 calon, misalnya seorang kandidat dengan sedikitnya memperoleh suara di atas 20% untuk disebut sebagai peraih suara dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Kelebihannya cocok diterapkan dengan kemungkinan pasang surut tingkat partisipasi politik. Kelemahannya akan lama diketahui hasilnya karena menunggu hasil perhitungan suara secara resmi. Nah, sistem ini hanya digunakan di Yordania dan Vanuatu, namun belakangan sering dikaitkan dengan di negeri Jepang yang juga menggunakan SNTP hingga tahun 1993. Nah, yang ketiga yaitu adalah limited vote. Limited vote adalah sistem mayoritas atau pluralitas yang digunakan untuk distrik-distrik dengan lebih dari satu wakil. Tidak seperti SNTP, pemilih punya lebih dari satu suara. Perjuangan identik dengan SNTP, di mana kandidat dengan total suara tertinggi memenangkan kursi. Sistem ini digunakan bagi pilihan tingkat lokal yang beragam, tetapi aplikasinya di tingkat nasional terbatas seperti di Gibraltar atau Spanyol.
di mana ia digunakan untuk memilih Senat Spanyol sejak 1977. Dalam kasus ini, sistem distrik dengan lebih dari satu wakil, setiap pemilih punya satu suara, kurang dari jumlah wakil rakyat yang nantinya dipilih. Kelebihan sistem ini seperti SNTV. LV adalah limited vote, maksudnya adalah mudah bagi para pemilih dan relatif mudah dihitung. Kelemahannya, ia cenderung menghasilkan hasil yang kurang proporsional ketimbang SNTV. Selain itu, ia juga berakibat pada kompetitif internal partai, klientelisme dalam politik, atau sama dengan SNTV. Nah, yang keempat yaitu ada Vodacom. Vodacom adalah sistem yang digunakan di Nauru atau sebuah negara di Pasifik. Sistem ini adalah sistem pemilihan representasi di mana pemilih meranking kandidat seperti pada alternatif vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan satu atau lebih wakil. Hanya satu yang dipilih, tidak ada eliminasi. Ranking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai 1/2, ranking ketiga diberi nilai 1/3, dan seterusnya. Kandidat dengan total nilai tertinggi dideklarasikan sebagai pemenang. Kita masuk ke dalam proportional representation system. Berangkat dari dasar pemikiran, semua proportional representation system untuk mengurangi ketimpangan jarak suara nasional sebuah partai dengan jarak kursi di parlemen. Sebagai contoh, jika satu partai besar memenangkan 40% kursi, sementara partai yang meraih 10% kursi parlemen, proporsional terbaik sering tercapai dengan menggunakan daftar partai, di mana partai politik memberikan daftar calonnya kepada para pemilih di tingkat nasional atau daerah. Dan bila terdapat banyak anggota yang akan dipilih dari setiap distrik, memungkinkan perwakilan bagi partai-partai kecil. Nah, kelebihannya bagi kebanyakan negara demokrasi baru, khususnya yang masih menghadapi potensi disintegrasi nasional, masuknya semua kelompok secara signifikan ke dalam parlemen menjadi persyaratan penting bagi upaya terbentuknya konsolidasi demokrasi. Kelemahannya, daftar calon ditetapkan dengan kuasa penuh dari pimpinan partai. Nah, kita masuk pada variasi yang saya sebutkan tadi. Di sini yang pertama variasinya yaitu adalah proportional representation list system. Jenis sistem pilihan perwakilan proporsional yang paling populer di dunia. Sebagian besar bentuk dari PR ada di distrik banyak anggota yang besar, memaksimalkan proporsional. Calon yang menang diambil dari daftar berdasarkan nomor urut posisi masing-masing. Varian sistem pemilu ini mengandalkan pada prinsip proporsional. Pertama-tama, rakyat pemilih memilih partai yang memuat daftar nama calon dan tidak diperkenankan memilih nama calon. Dari suara partai yang berhasil diperoleh, ditentukan pemenangnya berdasarkan kumulasi untuk berikutnya dibagi ke dalam nama calon sebagaimana tercantum di dalam daftar. Sistem ini ditetapkan secara luas di benua Eropa, Amerika Latin, dan Afrika Selatan. Kelebihannya, derajat keterwakilan tinggi. Kelemahannya, bos partai berkuasa untuk tetapkan posisi caleg. Terus kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu ada mixed member proporsional. Digunakan di Jerman, Selandia Baru, Bolivia, Italia, Meksiko, Venezuela, dan Hungaria, yang mencoba menggabungkan atribut-atribut positif dari sistem plurality majority dan proporsional representatif. Porsi parlemen kira-kira separuh untuk di Jerman. NZ, Bolivia, dan Venezuela dipilih dengan metode pluralitas mayoritas, biasanya dari distrik-distrik suara tunggal. Sementara sisanya ditetapkan menggunakan daftar PR. Dengan kursi-kursi PR digunakan untuk mengkompensasikan disproporsionalitas yang dihasilkan dari kursi sistem distrik. Dengan menggunakan distrik-distrik yang bersuara tunggal, maka varian
Mixed member proporsional ini dapat memastikan bahwa para pemilih memilih perwakilan secara geografis. Tidak ada yang tidak dapat kursi di setiap daerah geografis dari masing-masing dapil. Kita masuk yang ketiga, yaitu ada single transferable vote. Memudahkan distrik-distrik bersuara banyak dengan para pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut pilihan di atas kertas suara dengan cara yang sama seperti dalam alternatif vote. Setelah jumlah keseluruhan suara berdasarkan pilihan nomor urut dicatat, perhitungan kemudian dimulai dengan menentukan kuota suara untuk memilih seorang calon tunggal. Setiap calon yang memilih lebih banyak dari ketimbang jatah yang ada langsung terpilih. Namun bila ada satu calon yang mencapai kuota, calon dengan jumlah suara paling rendah dicoret. Lalu jumlah suaranya dibagikan kepada para calon yang masuk dalam persaingan. Pada saat bersamaan, kelebihan suara calon terpilih atau yakni suara di atas kuota dibandingkan kembali sesuai pilihan kedua pada kertas suara sampai semua kursi untuk dapil itu terisi. Sistem ini digunakan di Irlandia dan Malta. Nah, itu tadi dari variasi sistem pemilu. Nah, apabila ada kesalahan atau kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.